datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Shalom, kita bertemu lagi dalam acara belajar tentang kebenaran. Saudara tahu bahwa penting sekali sebagai seorang percaya mempelajari firman. Karena firman itu yang bisa menguduskan saya, menguduskan saudara. Artinya menguduskan, merubah kehidupan saudara. Dari orang yang mempunyai tabiat dosa menjadi orang yang bertabiat benar. Saudara tidak perlu kecewa. Tatkala melihat ada sesama Kristen saudara yang katanya sudah Kristen bertahun-tahun, tetapi masih mempunyai karakter yang tidak sabar, karakter yang kadang-kala bisa jatuh dalam dosa. Itu adalah hal yang lumrah. Kenapa? Karena kita semua sedang dalam proses perubahan. Tergantung daripada kerajinan, ketekunan kita mempelajari firman, merenungkan firman, menghafal firman, dan melakukan itu firman.
Firman itu kalau didengar dan dilakukan, itu akan merubah kehidupan kita. Nah, ada banyak orang Kristen, dia sudah jarang baca Alkitab, jarang memikirkan firman. Nah, kalau orang sudah malas memikirkan firman, sama seperti kalau saudara memikirkan sebuah produk barang. Semakin saudara pikirkan terus-menerus, maka itu akan memotivasi saudara untuk membeli barang itu. Artinya apa? Kalau saudara terus merenungkan firman, firman itu akan mendorong saudara untuk saudara lakukan. Bahkan firman yang kita renungkan itu bisa memotivasi kita, membangkitkan iman kita. Jadi bukan merenungkan, memikirkan masalah. Saya ingin tanya, ada masalah apa yang membebani saudara? Kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan, tekanan yang luar biasa, itu yang saudara pikirkan terus. Nah, itu yang bisa membuat Anda semakin depresi. Pikirkan firman terus-menerus, itu artinya merenungkan. Maka saudara akan mengalami kemerdekaan. Itu janji firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kali ini kita akan berbicara tentang seri yang saya sebut namanya Smart Life. Kehidupan yang pintar itu atau kehidupan yang cerdas itu tidak bisa terjadi secara instan ataupun secara otomatis. Jadi harus dipelajari. Nah, pelajaran kali ini bicara tentang family relationship atau hubungan keluarga. Ya, mari kita membaca tentang kunci membangun keluarga yang kuat ini disimpulkan dalam Amsal 5, 18, 19. Diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Rusa yang manis, kijang yang jelita, biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau, dan engkau senantiasa birahi karena cintanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita disuruh setia dengan pasangan kita yang kita nikahi pada waktu masa muda kita. Bukan kita disuruh setia dengan istri muda kita. Mungkin istri kita sekarang sudah lanjut usianya. Sudah di atas 50 dan bodi badannya, wajahnya tidak lagi secantik, secemerlang pada waktu dia muda. Tetapi kalau Anda ingin membentuk sebuah hubungan keluarga yang kuat, maka kesetiaan di dalam pernikahan itu penting sekali. Ada 5 hal untuk bisa membangun sebuah keluarga yang kuat. Ya, yang pertama, kesetiaan sampai mati. Jadi ini adalah sebuah kondisi atau keadaan yang tetap. Jadi pernikahan adalah pondasi yang di atasnya keluarga dibangun. Jadi kalau saudara bertanya bagaimana caranya membangun sebuah keluarga yang kuat, maka saudara harus mempunyai pernikahan yang kuat. Kalau saudara tidak mempunyai hubungan suami istri yang kuat, maka biasanya keluarga saudara itu gampang sekali dihancurkan. Jadi saudara-saudara, pertanyaannya bagaimana sebuah keluarga dapat berdiri dengan kuat jika dasarnya sendiri runtuh. Itu makanya kalau saudara melihat bangunan yang kokoh berdiri, itu bukan satu bangunan yang tampak luarnya itu berdiri begitu saja. Tetapi Anda tahu bahwa pembangunan yang begitu megahnya dari sebuah gedung pencakar langit, atau gedung yang tingginya berapa lantai, itu tergantung daripada kedalamannya, kekokohan daripada landasan atau fondasinya. Nah, saudara-saudara, jadi kalau pernikahan itu tidak punya dasar yang kuat, maka tidak akan mungkin kokoh pernikahannya. Dan itu semua bisa terjadi membutuhkan usaha yang kuat juga. Jadi tidak bisa dilakukan secara otomatis, secara instan. Jadi dibutuhkan perjuangan untuk setiap langkah kecil kemajuan menuju pernikahan yang penuh dengan sukacita. Artinya apa? Saudara mesti tahu
di dalam pernikahan itu saudara bisa mengalami konflik, bisa mengalami gesekan, sehingga bisa mengakibatkan luka batin, bisa mengalami perbedaan sifat. Dan kalau saudara tidak hati-hati, saudara tidak memahami sebuah pernikahan, kita menjadi orang yang gampang sakit hati dengan pasangan. Karena mungkin pasangan kita mulutnya panas, sering mencaci maki, sering mengeluh, ya, sering menyatakan ketidakpuasan, dan sedikit-sedikit mudah menyerah, bahkan mengancam untuk bercerai, atau mengancam yang menakutkan pasangan kita sendiri. Nah, saudara perlu memahami itu semuanya. Nah, jalan keluarnya daripada masalah-masalah tadi adalah saudara berdoa. Kemudian berkomunikasi. Kalau tidak bisa, cari bimbingan. Dan tidak kalah penting, saudara mesti belajar saling memaafkan, ya, saling mengampuni, saling menyesuaikan harapan. Jadi nggak bisa kita menikah itu kita punya ekspektasi sendiri, atau apa namanya saya bilang, harapan sendiri gitu loh. Orang menikah itu harapannya menjadi harapan bersama, harapan kita berdua. Makanya itu perlu kita duduk bareng. Kita perlu berkompromi. Jadi tidak ada harapanku, harapanmu, tetapi harapan kita bersama. Jadi kita mesti duduk satu meja dan kita mesti membicarakan. Ya. Kemudian saling mengingatkan komitmen yang telah dibuat bersama. Makanya saya seringkali menganjurkan bagi orang yang akan menikah, ada lebih baiknya duduk membuat semacam perjanjian. Ada agreement, ada pemahaman-pemahaman yang harus disepakati bersama. Jadi nggak bisa saya mau menikah, saya sebagai pria mau jalan ke kanan, sementara pasangan saya, istri saya mau jalan ke kiri. Si pria punya hak terhadap istrinya, istri punya hak terhadap suaminya. Makanya Paulus bilang, suami tidak berhak atas tubuhnya sendiri, tapi istrinya yang berhak. Sebaliknya, istri tidak berkuasa penuh atas tubuhnya, tetapi suaminya. Nah, ini yang kadang-kala tidak dipahami. Banyak kali orang berpikir bahwa nanti terjadinya kompromi itu setelah menikah. Salah. Nanti konfliknya akan tinggi. Makanya ada baiknya sebelum menikah, butir-butir perjanjian pernikahan itu ya harus dipelajari, harus dikomunikasikan, harus belajar berunding kira-kira nilainya sama apa tidak. Karena Amos 3 berkata, berjalankah mereka berdua kalau mereka tidak mempunyai kesepahaman, tidak mempunyai agreement, persetujuan. Jadi penting sekali saudara-saudara. Ya, saudara tahu, jadi komitmen itu isinya harus dibuat bersama, lantas dibicarakan, kira-kira masing-masing bisa setuju apa tidak. Misalnya begini, ada pasangan yang kalau misalnya dia sedang duduk dengan teman-temannya, nggak bisa diganggu. Ya, padahal saya, saudara-saudara, walaupun saya rapat, saya sibuk, saya berada di tengah teman-teman saya, tetapi kalau kekasih saya telepon, ya, dari sebelum saya menikah, itu saya sebut kekasih saya, ya, sampai saya menikah, atau anak-anak saya, di tengah rapat, di tengah kesibukan, mereka WA, mereka telepon, apalagi kalau ada yang urgent, maka saya akan berani meminta time out sebentar di dalam rapat itu atau di dalam pertemuan itu, saya akan pergi ke sebuah ruangan yang lain untuk menelpon keluarga saya. Nah, ini saudara mesti mengerti, dan ini harus dilatih dari sebelum menikah. Nah, kalau sebelum menikah, saudara-saudara, si laki-laki sulit menelpon perempuannya, perempuan sulit menelpon laki-lakinya, alasannya dia lagi sama kawan-kawannya, berarti nanti dalam pernikahan si perempuan atau si laki-laki ini sama-sama tidak tahu tentang prioritas. Saudara tahu di dalam pernikahan itu prioritas saya adalah istri saya. Prioritas istri saya adalah saya.
prioritas orang tua adalah anak, prioritas anak adalah orang tua. Nah, ini yang harus dimengerti. Sesudah Tuhan itu adalah keluarga, suami, istri, anak-anak, anak-anak pada orang tua. Nah, ini harus dipahami, saudara-saudara. Kenapa? Jadi kita menikah itu seumur hidup. Jadi kita telah memilih untuk hidup bersama istri atau bersama suami di masa muda kita. Nah, untuk membentuk sebuah keluarga yang kuat, sekali lagi saya ulangi, kita perlu membangun pernikahan yang kuat di atas nilai dasar-dasar yang disepakati bersama. Makanya kalau saudara mau menjadi keluarga Kristen, kalau saudara menikah dengan tidak seiman, saudara lahir baru, tidak menikah dengan orang yang lahir baru, itu nilainya berbeda. Contoh, saudara yang lahir baru, saudara tidak setuju yang namanya perselingkuhan. Tapi yang tidak lahir baru, nggak ada masalah. Orang barat itu kan budayanya begitu. Mereka mau menikah berapa kali tapi tetap satu. Tapi yang sebelumnya itu dicerai dan mantannya itu nanti mau menikah sama yang lain nggak ada masalah. Nah, itu bukan budaya Alkitab, bukan budaya firman, saudara. Kalau budayanya orang Chinese beda lagi. Seumur hidup istrinya tetap satu. Dan itu di rumah. Dan suaminya bebas untuk bermain perempuan, tapi nanti kalau sudah selesai pulang lagi ke rumah. Istrinya tetap satu. Tapi dia bebas bermain perempuan. Ini budaya, saudara-saudara. Ya. Jadi menikahlah terus dengan istri atau suami yang kita nikahi semasa kita masih muda, dan jangan berhenti di tengah jalan. Jadi waktu kita menikah dari muda sampai nanti Tuhan memanggil kita, kita harus setia dengan pasangan kita masing-masing. Seperti saya telah menikah sampai Tuhan memanggil istri saya. Itu harus menjadi tekad saudara. Jadi pernikahan harus solid itu berarti berkomitmen sungguh-sungguh, bertekun sungguh-sungguh, berusaha sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan daripada rancangannya Allah, daripada perjanjian yang kita ikrarkan pada waktu kita menikah. Bahwa saya menikahi kamu sampai maut memisahkan kita berdua. Bukan menikah sampai Yesus datang. Jadi kalau pasangannya meninggal, dia tidak boleh menikah lagi. Itu ajaran yang betul-betul ngawur, tidak sesuai dengan firman. Jadi kalau saya sudah setia dengan istri saya, sampai maut memisahkan kami berdua, jadi kalau sudah mati, maka kami mempunyai kebebasan untuk menikah kembali. Tentunya Anda mesti konfirmasikan dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan orang tua kalau masih ada, dengan para pemimpin. Dapatkanlah masukan. Ya, begitu. Nah, pertanyaannya saudara-saudara, ya, ketika kamu menikah, Anda harus memiliki prinsip pernikahan seumur hidup. Jadi ketika kamu menikahi, kemudian menemukan kesulitan, cari pertolongan. Belajar berkompromi. Anda mesti berusaha menyelesaikan konflik, berdoa, berpuasa, coba lagi. Lakukan apa saja untuk kebersamaan. Lakukan yang terbaik untuk pernikahan saudara. Nggak ada cara lain. Pernikahan yang solid atau yang disebut pernikahan seumur hidup, atau pernikahan yang setia sampai mati, itu merupakan kunci bagi keluarga yang kuat. Sekarang yang kedua, Anda harus belajar membangun sebuah keluarga yang kuat itu. Hal yang kedua dibutuhkan, Anda mesti belajar bersukacita bersama. Ya. Gelas dan tutup gelas. Garpu dan sendok. Dua karakteristik yang bertentangan, berlawanan, berbeda, tetapi mereka bisa menjadi satu kesatuan yang bagus. Anda lihat bentuk daripada cangkir saya. Berbeda dengan tatakannya. Tapi tatkala disandingkan, mereka bisa menjadi indah. Itulah pernikahan. Jangan pernah membayangkan bahwa orang yang saya nikah itu sama persis dengan saya.
Atau sebaliknya, saya menganggap bahwa jodoh saya itu harus sama persis dengan saya. Nggak ada, saudara. Nggak ada satu manusia pun di dunia ini yang persis seperti saudara. Satu-satunya yang sama dengan saudara adalah dirimu sendiri. Jadi Anda harus belajar menghargai perbedaan itu. Justru karena berbeda bisa klop. Kalau sama, cangkir dengan cangkir, ini nggak bisa klop dan tidak tampak indah. Justru berbeda itu menjadi jodoh. Namanya juga saya menikah dengan istri saya. Saya menikah dengan lawan jenis. Namanya juga lawan. Jadi tidak sama. Jadi kalau saudara beranggapan gini, saya menikah sama dia cocok Pak Andreas. Karena saya suka sayur, pasangan saya suka sayur. Mendingan saudara dulu menikah dengan kambing, karena kambing juga suka sayur kan, begitu. Bukan itu dasarnya. Waduh, pasangan saya suka ikan, saya juga suka ikan Pak Andreas karena sama-sama dari orang Indonesia Timur. Loh, kenapa saudara nggak menikah sama kucing saja? Kucing juga suka ikan. Jadi standarnya bukan itu, saudara-saudara. Ya, perhatikan kalimatnya di dalam Amsal yang tadi kita baca 5:18-19, Amsal 5:18-19. Ya, dikatakan di situ. Biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau dan engkau senantiasa birahi karena cintanya. Jadi saya dan saudara dapat membangun sukacita bersama dengan cara membangun setiap potongan hubungan positif, setiap persamaan minat, persamaan pencarian akan hiburan, persamaan keterlibatan dalam pelayanan. Karena kalau tidak memiliki persamaan di atas, maka kita akan harus terus berkompromi, berubah, bertumbuh, berkembang ke arah yang baru sampai kita memiliki kesamaan. Makanya di dalam pernikahan itu seringkali saya mengatakan bahwa komitmen itu membutuhkan komitmen. Satu. Yang kedua membutuhkan komunikasi. Tapi yang ketiga kita membutuhkan kompromi. Karena walaupun saudara sudah mengucapkan ikrar, sudah berjanji bahwa saya akan menikah seumur hidup sampai maut memisahkan kita. Tapi kalau saudara komunikasinya selalu fail, gagal begitu, maka konfliknya akan tinggi. Makanya saudara perlu belajar bagaimana berkomunikasi yang baik. Kemudian saudara nggak boleh menang sendiri. Tapi saudara mulai bicara keperluan bersama, kepentingan bersama. Nah itu yang mesti dikompromikan. Tapi ingat ya, dasar daripada sebuah pernikahan yang baik itu adalah kesetiaan. Tidak boleh didapati dari satu pasangan itu mengkhianati janji sampai akhirnya saudara berselingkuh. Nah, itu yang akan menghancurkan pernikahan itu, saudara-saudara. Nah, perhatikan. Besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya, kata Amsal 27 ayat 17. Jadi salah satu, atau maksud saya satu-satunya cara agar sikap orang lain yang berbeda dapat membantu kita untuk mencapai suatu keutuhan adalah jika kita menggabungkan semua sikap itu ke dalam diri kita sendiri. Jika kita belajar dari pasangan kita dan mendalami ya keseimbangan karakter yang mereka bawa ke dalam diri kita. Contoh, seorang pria itu memberikan logika. Dia akan mengatakan begini, sistematikanya ini begini, begini, begini. Kenapa kamu tidak berpikir begini? Itulah pria, makhluk yang selalu memakai akal pikirannya. Tapi beda dengan perempuan. Perempuan itu perasaannya di depan. Makanya kalau laki-laki mau bicara apa-apa dengan istrinya, saudara harus mempertimbangkan perasaan. Sebaliknya kalau perempuan mau bicara dengan laki-laki, Anda harus berpikir dulu, kira-kira ini logis apa tidak? Itu contoh saja, saudara-saudara. Ya. Jika si wanita memberikan kestabilan, si pria memberikan spontanitas. Jika si pria memberikan logika, si wanita memberikan emosi. Nah, ini sesuatu yang betul-betul berlawanan. Satu logika, satu emosi, satu kestabilan, satu spontanitas. Perempuan itu kalau bicara kan begitu. Sehingga si pria, dia langsung respon. Nah, kalau pria lagi serius, maka si wanita bisa memberikan hal-hal yang menyenangkan.
Jadi kalau pria lagi marah, jangan disulut dengan kemarahan juga. Saudara mesti dinginkan pria itu dengan seraya, mungkin mengelus-elus pasangan Anda, bilang sama suami Anda, sabarlah Pak, gitu. Jangan disulut, kamu sih. Istri yang tangannya suka menunjuk-nunjuk gini pada suami. Saudara mesti berubah, karena ini bukan caranya Tuhan. Jadi di dalam pernikahan kita dipaksa untuk saling menghadapi pasangan kita, menghadapi diri kita. Kita dipaksa saling berkompromi, kita dipaksa untuk tumbuh dewasa atau kita menderita. Suka atau tidak suka, segala sesuatu yang memaksa kita untuk bertumbuh adalah baik. Jadi pernikahan itu isinya tiap hari harus update status. Bukan update Instagram atau Facebook, kita rajin banget. Tapi mengupgrade sifat kita sesuai yang diinginkan oleh pasangan atau sebaliknya juga begitu. Kita kadang-kala terlalu malas dan kita terlalu menganggap hidup itu kan nggak usah ya macem-macem lah, nggak usah jelimet gitu loh. Justru Anda membuat sesuatu yang jelimet kalau Anda tidak belajar untuk kita itu mempunyai nilai-nilai bersama. Ya. Nah, saudara-saudara, pernikahan itu adalah hari kelulusan dari sekolah kehidupan dan sekaligus pertumbuhan pribadi dan juga merupakan alat yang Allah gunakan dalam kehidupan kita untuk mengalahkan kita menuju suatu keutuhan. Jadi saudara nggak boleh berhenti di tengah-tengah pernikahan Anda, tetapi temukan sukacita pernikahan Anda sampai maut memisahkan Anda berdua. Saya ingin katakan mungkin ada di ujung layar situ orang-orang yang sedang menghadapi konflik, orang-orang yang betul-betul berada di ujung tanduk. Rasanya pernikahan itu tidak bisa didamaikan lagi. Hati-hati saudara-saudara. Kalau Anda belum menikah, sudah mendengar pasangan sedikit-sedikit putus. Sedikit banyaknya nanti kalau dalam pernikahan dia punya daya tahan yang sangat lemah sekali. Hari ini kenapa begitu banyak pernikahan yang cerai? Karena mereka mempunyai daya tahan yang sangat minim sekali. Punya masalah, lari keluar. Punya masalah, lari ke bar. Punya masalah, pergi ke klub malam. Punya masalah, kumpul dengan teman-teman. Sebaliknya yang perempuan begitu. Dia tidak bisa prioritas suaminya. Dia bukan ngurus suaminya, bukan ngurus keluarganya. Dia malah bersenang-senang dengan teman-temannya di luar sana. Ada loh saudara-saudara, orang yang seperti begitu. Dia bisa pergi seharian tanpa mengurusi keluarganya. Yang penting dia shopping, dia senang-senang hang out dengan teman-temannya di kafe di mana. Lah dia lupa bahwa di rumahnya ada pasangannya, ada suaminya, ada anak-anaknya, atau ada istrinya. Enggak diperhatikan. Ya, itu sebabnya pada langkah yang kedua ini, saudara-saudara, untuk Anda bisa punya kebersamaan. Anda perlu belajar. Keakraban itu bukan hanya keakraban yang kelihatan mesra secara bersama gitu. Tapi Anda perlu belajar yang disebut keakraban intelektual. Bagaimana pasangan saya bisa tahu? Ya saya cerita. Dan saudara pancing pasangan Anda. Menurut mama, menurut papa. Kalau seandainya kita baru dapat dana ini, bagaimana kalau lokasinya kita berikan sekian buat menolong hamba-hamba Tuhan di desa yang hidup dalam kekurangan. Ya, gali saudara-saudara, supaya saudara mengetahui pikiran daripada pasangan saudara. Kemudian apa? Keakraban secara emosional. Karena kalau emosi kita tidak dilatih, bukan akrab, berantem terus, kita saling serang-serangan. Ada seorang teman saya berkata begini, saya Pak baru keluar dari kota Semarang. 15 menit masuk jalan tol, pasti saya ribut. Tapi puji Tuhan katanya, sekarang saya udah nggak ribut lagi Pak. Karena sementara saya supir mobil, istri saya sibuk main HP. Jadi nggak sempat mendengar pasangannya bicara begitu. Ya, jadi saudara perlu belajar tuh yang namanya keakraban emosional.
Saudara belajar maklum, menikmati kalau pasangan saudara itu lagi lagi bad mood gitu. Perasaannya lagi dibawa, lagi menekan dia. Kemudian saudara perlu belajar yang namanya keakraban sosial. Coba latih dalam rumah tangga, pergi makan bersama. Kita itu sebelum menikah bisa makan bakso di luar, kita bisa makan es campur di luar. Artinya kita selalu berdua saja. Tapi sekarang kita lucu, mau pergi keluar kita mesti bawa anak-anak. Nah, saudara mesti membedakan antara pergi dengan pasangan saudara dan pergi dengan keluarga, melibatkan orang tua atau anak-anak. Nilai-nilai ini yang harus saudara mengerti. Kemudian ada keakraban yang namanya keakraban spiritual. Ini adalah keakraban untuk saudara sebagai keluarga. Pergi ibadah bersama, anak melihat orang tua, melihat komitmen Tuhan. Ya. Maksud saya melihat komitmen dengan Tuhan. Ada orang tua, anak-anak belajar. Orang tuanya selalu tidak pernah bolos datang di kebaktian. Mereka selalu disiplin. Nah, kalau orang tuanya saja sudah malas-malas ibadah, ya dia nggak bisa mendisiplinkan anak-anaknya. Jangan heran anak-anaknya satu hari akan tinggalkan Tuhan. Kemudian yang terjadi selanjutnya adalah yang saya sebut namanya keakraban badani. Nah, ini bicara tentang seksual. Saudara tahu hubungan seksual itu harus melewati 4 tahap yang tadi saya sebutkan. Yang pertama, keakraban intelektual, sering ngobrol, keakraban emosi, saudara sering digesek tapi saudara bisa tetap bersatu memahami dia. Keakraban sosial, saudara mesti melakukan kegiatan-kegiatan sosial berdua dengan pasangannya. Pergi ke pasar ikan berdua, istrinya yang menawar, suaminya yang bawa. Pergi berdua jalan-jalan ke mana? Monumen Nasional. Bawa tikar, gelaran, sudah bawa makan di situ. Itu adalah keakraban yang saya bilang sosial. Keakraban spiritual apa? Anda bersama dengan keluarga Anda, dengan anak-anak Anda, atau orang tua yang masih ada. Bawa anggota keluarga itu untuk beribadah. Jangan biasakan seorang istri menyerah melihat suaminya ke dunia, Anda ikut. Di gereja ini tidak. Saudara, ibadah itu Jumat pun. Misalnya ada doa, Minggu pun. Saudara mesti menjadi contoh. Paksa, ajak, doakan pasangan saudara yang belum mau ikut ibadah. Mana yang saudara rasakan? Saudara menonton orang berolahraga atau saudara sendiri yang sedang berolahraga? Karena kalau cuma nonton orang berolahraga, kita cuma tahu aturan pertandingan, kita tahu tentang menjadi wasit. Tapi kita tidak pernah mengalami secara pribadi. Kemudian keakraban yang kelima yang saya sebut keakraban badani. Ini adalah keakraban seksual. Jadi perlu saya garis bawahi, keakraban seksual ini harus terjadi setelah saudara menikah resmi. Yang ketiga. Tadi yang pertama, saya ulangi lagi, membangun keluarga yang kuat itu dibutuhkan kesetiaan sampai mati, keadaan yang tetap, tidak boleh berubah, ganti pasangan, ganti istri. Hal yang kedua yang dikatakan di sini, saudara-saudara membangun keluarga yang kuat adalah belajar punya kegiatan atau bersukacita bersama. Walaupun berbeda, bisa cekikikan bersama, bisa tertawa bersama. Dan yang ketiga, saudara mesti tetap berinvestasi. Membangun keluarga yang kuat, Anda perlu tetap rajin membuat tabungan emosi, tabungan hubungan. Karena mood kita itu, perasaan kita tidak selalu di atas. Kadang-kala itu bisa anjlok, bisa turun. Nah, masa-masa seperti itu kalau nggak hati-hati, saudara, itu yang membuat keluarga kita menjadi pecah. Jadi artinya begini, di dalam pernikahan yang baik dan pernikahan yang muda bagaimanapun juga membutuhkan perhatian dan usaha yang seksama. Jadi hal yang terpenting yang dapat kita lakukan di hari pernikahan adalah berkomitmen pada program pengembangan pernikahan setelah kita pulang dari bulan madu. Contoh, keduanya saling memberikan investasi waktu dan tenaga yang besar dalam pernikahan. Misalnya,
berkomitmen pada malam kencan yang teratur, makan pagi bersama atau makan malam bersama atau libur sama-sama, itu sudah harus dibicarakan. Kalau saudara tidak rajin berinvestasi dengan pasangan saudara, berekreasi bersama, melakukan kegiatan bersama, jangan heran ada orang yang selama anak-anaknya hidup, mereka jarang berdua. Jadi mereka selalu bicara berdua itu melalui anak-anak. Misal, kasih tahu mama, Dek, papa mau makan. Dia pergi. Mah, kata papa mau makan. Sementara istrinya belum siap memasak. Dan istrinya bilang begini, kasih tahu sama papa, suruh sabar. Loh, kenapa suami tidak bicara dengan istri, istri bicara dengan suami? Kenapa melalui perantara begitu? Ya. Jadi saudara perlu belajar berinvestasi ya pada waktu-waktu kencan, pada waktu makan pagi atau makan malam, libur bersama. Jadi saya mau katakan sebuah pernikahan yang baik itu merupakan hasil dari investasi yang sungguh-sungguh dan continue terus-menerus oleh masing-masing pasangan. Jadi tak seorang pun dari kita yang membenarkan kemalasan. Makanya di dalam Amsal 31 dikatakan seorang istri tidur jauh malam dan bangun jauh pagi. Kenapa? Karena dia menyiapkan, membersihkan untuk keluarganya. Nah ini yang harus saudara pahami. Yang keempat, carilah pertolongan. Anda punya rumah, tiba-tiba rumahnya bocor. Anda nggak tahu tiba-tiba kok sudah basah, di mana bocornya kita tidak tahu. Saudara tahu, kalau rumah bocor, saya mau kasih tahu, cari tukang bangunan. Mobil rusak, cari montir. Nah bagaimana kalau pernikahan saudara itu dingin? Dengarkan kalimat saya, saudara harus mencari pertolongan. Jadi ketika kesulitan pernikahan para pasangan dibicarakan sejak awal, kemungkinan untuk mengalami pemulihan atas pernikahan itu sangat besar. Tapi kalau saudara punya konflik, saudara punya perbedaan pendapat, saudara diam, nggak pernah dikompromikan, nggak pernah diceritakan, tanya pada pasangan, maunya papa apa? Maunya mama apa? Yang saudara mesti mengerti di sini. Kalau cinta yang dulu membawa mereka ke dalam perasaan yang saling merindukan, tapi kemudian tiba-tiba telah terkubur begitu dalam di bawah tumpukan kata-kata yang kasar, tumpukan perasaan sakit hati, tumpukan konflik yang tidak terpecahkan dan kejahatan yang tersembunyi. Nah semua ini dapat teratasi jika saja pasangan segera mencari pertolongan. Dia tahu sudah dalam keadaan genting, jangan biarkan, cari konsultan, cari penasehat pernikahan. Cari pemimpin, gembala-gembala akan mengarahkan pernikahan saudara. Dan yang terakhir, kalau Anda ingin membangun rumah tangga yang kokoh, Anda harus belajar menghindari perselingkuhan atau perzinahan. Amsal 6, 32-33 berkata begini, siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang berbuat demikian merusak diri. Siksa dan cemooh diperolehnya malunya tidak terhapuskan. Kalau saudara punya masalah dengan persoalan diri saudara, saudara selalu menarik orang untuk memahami saudara. Tapi saudara tidak pernah mengajar diri saudara untuk belajar berkompromi, memahami orang lain. Contoh, saya tidak suka makan pempek, tapi istri saya suka makan pempek. Dan kita tidak bisa paksa pasangan kita harus makan yang saya suka. Ribut. Jadi bagaimana caranya? Carilah food court, carilah pujasera yang makanannya macam-macam. Silakan yang perempuan tidak suka sate kambing, tapi sukanya sop kaki, kikil. Saya lebih suka makan sate. Maka saya kompromikan, yuk kalau gitu kita cari rumah makan yang semuanya dijual, atau istilah sekarang namanya food court atau pujasera, pusat jajan serba ada. Ya. Nah, saudara-saudara, Amsal 6,
32-33. Amsal 6, 32-33. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang berbuat demikian merusak diri. Siksa dan cemooh diperolehnya. Malunya tidak terhapuskan. Saudara, saya ingin tutup dengan kalimat-kalimat ini. Saudara tahu, orang yang berselingkuh, orang yang berzina, itu menurut firman Tuhan yang barusan kita baca, itu adalah orang yang bodoh. Bukan smart people, tapi masyarakat yang bodoh. Kenapa? Dia nggak pernah berpikir ke depan, dia hanya berpikir tentang kesenangannya dirinya yang sesaat. Yang akibatnya apa? Menghancurkan diri dengan mengizinkan dirinya dirusak oleh dosa dan oleh iblis. Ingat ya, upah dosa ialah maut. Jadi saudara belajar, perselingkuhan bila ketahuan membuat kita dicemooh, dicaci maki, membuat hidup kita mempunyai banyak musuh, dan perzinahan membuat kita hidup dalam tekanan batin dan rasa bersalah. Dan itu menyiksa sekali. Saya ajak saudara membaca Amsal 7, 15-32. Perhatikan ayat ini. Pada waktu saudara membaca Amsal ini, saya ingin mengatakan begini, ayat-ayat ini memperingatkan seorang pemuda mengenai rayuan seorang wanita yang berusaha mengajaknya melakukan dosa perzinahan. Mereka belum menikah tetapi mereka sudah melakukan hubungan. Dan hati-hati dengan pria-pria yang suka merayu. Jadi ini ada rayuan seorang wanita yang berusaha mengajaknya melakukan dosa perzinahan, tetapi ada juga pria-pria yang melakukan ini semua bagi pasangannya. Hati-hati dengan pria-pria yang suka merayu. Jadi perzinahan itu akan menambahkan kejahatan dan pengkhianatan serta membawa kekecewaan dalam pernikahan Anda. Jadi ketika perzinahan terungkap, maka yang terjadi apa? Keterkejutan, rasa malu akan menjadi jauh lebih buruk daripada yang Anda kira. Kalau saudara yang hadir dalam pertemuan ini, ada orang-orang tua, lakukan sekarang terhadap pernikahan saudara. Kalau tidak, perkawinan saudara, rumah tangga saudara akan mudah dipengaruhi. Dan itu akan mempengaruhi anak-anak kita. Mari kita belajar membangun keluarga yang kokoh dan kuat. Yang pertama, saudara-saudara, Anda harus punya nawa itu, punya tekad yang luar biasa. Anda harus, katakan, setia sampai mati. Tidak ada di tengah jalan yang boleh membuat saya putar balik, meninggalkan pasangan saya. Saya berani menikah berdua, maka saya harus menikmati, meminta berkat Tuhan, sehingga saya mempunyai umur yang panjang. Ya. Yang kedua, saya bilang Anda perlu belajar mempunyai sukacita bersama, gelas dan tutup, garpu dan sendok. Berbeda karakteristik tapi bisa menjadi sebuah kesatuan yang luar biasa. Di gereja kita diajarkan saudara-saudara untuk belajar pergi dengan keluarga, bukan pergi dengan keluarga lain, bukan pergi mengajak teman-teman kita, tapi prioritas Anda pergi dengan pasangan Anda. Nah, Anda yang mau menikah, Anda pasti belajar pergi dengan pasangan Anda, bukan pergi dengan orang lain. Kalau Anda ditanya, mana yang prioritas? Pasangan Anda atau orang lain? Kalau dijawab orang lain, jangan menikah dengan dia. Karena nanti kalau menikah, perempuan ini atau pria ini akan menjadikan Anda bukan prioritas. Makanya perlu dibuat kesepakatan bersama. Saya prioritas nggak buat kamu? Tanya juga yang perempuannya. Kalau menurut kamu, Mas, Koh, Bang, saya ini prioritas enggak? Saya beritahu pada saudara ya, saya lagi rapat. Saya lagi ngobrol dengan teman-teman saya. Begitu saya lihat WA dari pasangan saya, dari anak-anak saya, maka saya akan berusaha di tengah kesibukan itu, saya permisi dulu, saya balas. Atau kalau ada yang penting, saya akan telepon. Bukan karena penting dengan teman-teman, menunda 3-4 jam nanti setelah saya sampai rumah, baru saya akan hubungi pasangan saya. Itu artinya orang yang tidak tahu aturan. Dan saya seringkali berkata, kalau saudara mengalami seperti begitu, berpikir dulu. Ini kalau belum menikah ya, jangan menikah dengan wanita atau pria seperti begitu yang tidak tahu prioritas. Anda akan susah. Dalam pernikahan konfliknya akan tinggi. Kenapa?
Karena sebelum menikah, yang perempuan mau diatur. Yang pria juga mau diatur sama perempuan, sama istrinya. Jadi jangan masing-masing jalan semaunya sendiri. Gitu ya. Ingat, gelas dengan tutup, garpu dengan sendok. Berbeda tapi bisa menjadi sesuatu yang serasi. Yang ketiga, jadi ingat di dalam pernikahan itu pasti akan ada gesekan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi Anda harus punya mentalitas yang kuat, jangan sedikit-sedikit ngancam, sedikit-sedikit cerai, sedikit-sedikit kabur. Bagaimana Anda akan punya pernikahan yang setia sampai mati? Tidak ada pernikahan tanpa konflik, tidak ada pernikahan tanpa perbedaan pendapat, tidak ada pernikahan kalau Anda berhadapan sama pasangan yang nggak sabar, pasangan yang meledak-ledak, ya Anda harus sabar dong. Sebaliknya begitu, Anda ajak ngomong pasangan, pasangannya nggak respon apa-apa, Anda kesel juga. Setiap Anda gimana, dia diam. Berdua harus menemukan cara untuk bisa bicara, untuk bisa kompromi. Gitu ya. Dan yang ketiga, sebuah pernikahan itu bisa bagus kalau Anda rajin berinvestasi. Peluk pasangan, cium pasangan, beri kata-kata yang membangun. Pergi bersama. Bisa pasangan Anda marah, tiba-tiba dia mengucapkan kata-kata yang Anda tidak suka dengar. Ya Anda harus punya daya tahan begitu. Coba bayangkan, Tuhan sendiri melihat perilaku kita yang tidak baik, dia tetap setia loh pada kita. Masa kita sedikit punya masalah, lari tinggalkan pasangan kita? Atau kita ngancam, saya udah nggak tahan lagi, saya mau cerai. Nah ini saudara-saudara, ya wanita atau pria yang tidak punya kualitas yang luar biasa. Ini zaman semakin mengerikan. Banyak pasangan-pasangan muda baru menikah berapa bulan, berapa tahun sudah divorce, sudah cerai. Dan yang keempat, ingat nasihat saya, kalau mobil Anda rusak, Anda datang ke montir. Kalau di rumah Anda ada bocor, Anda cari tukang bangunan. Kalau pernikahan Anda ada masalah dan tidak bisa diselesaikan berdua, segera cari pertolongan. Orang yang berotoritas, bisa gembala saudara, bisa konselor pernikahan, bisa datang kepada orang tua Anda. Dan yang terakhir, ingat baik-baik, Anda harus menghindari perselingkuhan atau zina. Karena tadi Amsal 6:32-33 berkata, siapa melakukan zina, dia bodoh, tidak berakal budi. Orang berbuat demikian, dia merusak diri. Siksa dan cemooh diperolehnya, malunya tidak terhapuskan. Mari kita memperbaiki pernikahan kita, dan saya berdoa, pernikahan Anda akan menjadi lebih baik, dan itu akan mengokohkan keluarga Anda. Amin. Mari kita berdoa. Sementara pujian diangkat, Anda mendengar instrumen daripada program ini. Saya ingin mengajak Anda, kalau Anda datang dengan pasangan Anda boleh pegang pasangan Anda, dan Anda berdoa bersama. Anda bilang, Tuhan ampuni saya. Jangan tuntut pasangan Anda minta ampun pada Anda. Anda yang belajar dengan rendah hati, mengatakan, Tuhan saya mau minta maaf karena saya sering kali berlaku kasar pada pasangan saya. Dan Anda harus sabar. Wanita biasanya lebih lambat untuk bisa merespon. Puji Tuhan. Bapa di dalam surga, sebelum kami tutup program ini Tuhan Yesus, pulihkanlah pernikahan pasangan suami istri yang hadir dalam acara ini Tuhan Yesus. Yang memperhatikan atau menyaksikan program ini. Biarlah rumah tangga pernikahan kami dipulihkan. Sehingga keluarga kami akan menjadi kokoh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan.
Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati.